Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu Advent ketiga dengan warna lilin merah muda yang artinya sukacita dan kebahagiaan. Mengingatkan bahwa Natal sebentar lagi akan tiba. Sukacita itu akan segera hadir dalam kehidupan kita umatnya. Mari kita menyambut saudara-saudara di minggu Advent ketiga ini dengan memberikan salam, dengan mengatupkan kedua tangan dada. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dengan tetap berdiri, mari kita menyambut Sang Juru Selamat yang sebentar lagi hadir dalam dunia. Kita naikkan pujian dengan tetap berdiri, saya mohon. Kita naikkan pujian kita. Mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari sukacita itu akan segera hadir dan datang di dalam kehidupan kami, di mana Engkau menjadi Tuhan dan Tuan atas kehidupan setiap umat-Mu lewat hari kelahiran-Mu. Kami ingin serahkan Tuhan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara yang siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Salam sejahtera bagi saudara juga.
Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Berita pendamaian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Hubungan dengan Allah yang sudah putus karena dosa telah memisahkan kita dari Allah. Lewat pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita mendapat anugerah Allah dan pengampunan dosa kita, dan hubungan berubah menjadi persahabatan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kita akan menyatukan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita naikkan pujian pengantar kita sebagai doa kita. Tuhan
Kami mengucap syukur untuk kasih yang begitu besar yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga kami ada sampai hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan yang secara khusus Tuhan berikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang minggu ini kami mengucap syukur, kami merasakan kesehatan, kekuatan, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang lain mengalir di dalam ribaan kami, sehingga segala yang baik terjadi atas kehidupan kami. Itu karena Tuhan yang memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah rasa syukur kami ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahi. Kami mohon lawatan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu, baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang bergumul dengan keluarga, bergumul dengan perekonomian. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan ada dan hadir, melawat, sehingga setiap anak-Mu boleh mengalami kelegaan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Pagi ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami mengucap syukur lewat gereja ini setiap kami boleh bertumbuh, kehidupan kerohanian kami, persaudaraan dan persaudarian kami di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami bersama-sama ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus di masa raya Natal ini, kami menyerahkan untuk acara aksi sosial nanti pagi jam 10 ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya, baik kami yang secara langsung maupun jemaat-Mu yang ambil bagian dengan menyisihkan uang untuk menopang dan mendukung aksi sosial, memberikan makanan gratis bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah saudara-saudari kami boleh merasakan dan mencicipi kasih Kristus lewat apa yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan mereka-rekakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi saudara-saudari kami yang menerima aksi sosial lewat makan nasi bungkus ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah lewat minggu-minggu Advent yang kami masuki, kami jalani bersama-sama, di mana kami memasuki minggu Advent yang ketiga, mengingatkan setiap kami bahwa sebentar lagi kami akan bersukacita menyambut Yesus yang lahir di dalam dunia ini, menyambut Yesus yang tinggal di hati kami, menyambut Yesus yang memberi anugerah keselamatan kepada setiap kami. Biarlah dalam setiap perenungan-perenungan secara pribadi maupun bersama, kami terus semakin mengenal dengan benar akan kasih Kristus, dan kami hidup benar di dalam kasih Kristus. Kami juga ingin menyerahkan sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan untuk pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Pada waktunya akan selesai sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, erupsi Gunung Semeru ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan melawat, Tuhan memberi penghiburan kepada saudara-saudari kami. Di tengah-tengah kesusahan, mereka tetap akan merasakan dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Kami menyerahkan pemerintahan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam mengelola bangsa ini. Kami terus memohon damai sejahtera Tuhan, shalom terjadi atas kehidupan kami. Tuhan memberkati untuk presiden dan para menteri yang membantu. Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, semata-mata karena kami percaya ada campur tangan Tuhan yang tidak terlihat, namun bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami menyerahkan keamanan, ketentraman negeri kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami juga ingin berdoa pagi ini untuk keluarga besar Bapak Manik yang ditinggal oleh Bapak Kiris. Kami menyerahkan anak-anak yang ditinggalkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sangat percaya pemeliharaan Tuhan atas mereka. Kami sangat percaya Tuhan punya rancangan yang sangat baik atas keluarga besar Bapak Manik. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, sehingga keluarga semakin hari semakin mengasihi akan Tuhan, hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang sangat baik kepada setiap kami. Tuhan akan memampukan dan menyanggupkan setiap kami. Tuhan akan memberi sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga ketika kami menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan, setiap anak-anak-Mu boleh mengalami sukacita damai sejahtera Kristus yang melimpah-limpah di dalam kehidupan umat-Mu dan memancar keluar sehingga boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelompok Galilea. Saya persilakan.
Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya lewat Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami, yang akan menerangi mata batin kami. Kami menyerahkan setiap kami, baik hamba-Mu maupun jemaat yang mendengar, kami boleh bersama-sama bertumbuh dan dibangun di dalam iman dan dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan membaca di kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 serta kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 serta Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu Advent yang pertama dan kedua kita merenungkan bersama-sama bagaimana Allah yang sangat mengasihi dan sangat peduli kepada kita, Allah yang rela memberikan hidupnya kepada setiap kita, sehingga kita boleh memiliki hidup Kristus, hidup Allah di dalam hidup yang kita tapaki bersama-sama. Dan pagi hari ini ketika kita memasuki minggu Advent yang ketiga, di mana kita diingatkan sebentar lagi ketika kita memasuki Advent keempat, lalu sesudah itu kita masuk di ibadah Natal yang mengingatkan tentang kasih yang sangat besar yang Tuhan beri dan anugerahkan lewat kelahiran Kristus di dunia ini, yang menjadi tanda betapa Allah sangat-sangat mengasihi dan peduli kepada setiap kita. Terang Kristus itu sudah diberikan dan dianugerahkan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka di dalam dirinya ia memiliki terang itu, memiliki kehidupan itu yang bisa digunakan untuk menapaki, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Sepekat apapun kehidupan ini, dunia ini, tetapi karena dalam diri kita punya terang Kristus, maka kita sanggup untuk menjalaninya. Kita bahkan bisa memilih dan memilah meskipun bedanya sangatlah tipis. Dan mungkin orang lain akan sulit untuk mengambil keputusan jikalau ia bukan orang-orang yang memiliki terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita yang sudah memiliki terang Kristus, maka firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kepada kita, apa yang kita punya, maka Tuhan ingin setiap kita untuk membagikan terang itu kepada saudara-saudari kita yang
lainnya. Agar terang itu dapat bercahaya di depan orang. Jangan sampai justru terang itu menjadi padam karena kita tutupi, kita tidak gunakan, kita tidak manfaatkan di dalam kehidupan setiap kita. Itu sama dengan kita punya HP Android, di dalamnya sudah disetting sedemikian rupa, tidak hanya sekedar terima telepon atau telepon keluar atau SMS, tetapi bisa menerima gambar dari luar, kita bisa berbicara dengan orang lain, dengan bertatap muka, kita tahu lokasi orang yang sedang berbicara kepada kita di mana, lalu mimiknya seperti apa, apakah dia benar-benar bersukacita atau dia sedang sedih, itu dapat terlihat dari raut wajahnya dan juga dari kata-kata yang keluar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, bisa menjelajah sampai kemana-mana. Dalam hitungan detik, berita dari tempat yang jauh dengan cepat kita dapat terima kalau kita punya sambungan internetnya. Kita bisa gunakan untuk ambil foto, untuk ambil video, bahkan kalaupun dulu kita ngantre di bank, banyak orang yang sudah mulai memakai HP mereka untuk transaksi. Mau kirim uang tidak usah ke bank, cukup menggunakan Android yang dimiliki. Kalau kita bisa memfungsikan dengan baik, menggunakan dengan baik HP Android kita, maka akan sangat-sangat menolong kita, membantu kita. Tetapi kalau kita memiliki meskipun dengan program, dengan fasilitas yang canggih, tetapi kita tidak pernah gunakan, biasanya yang sepuh-sepuh, asal pokoknya saya terima telepon dan bertelepon keluar, sudah cukup. Jadi prasarana yang lainnya tidak pernah difungsikan, punya tetapi tidak pernah digunakan, maka tidak akan memberi faedah plus di dalam kehidupan setiap kita. Demikian juga terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan ingin agar itu memancar keluar. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kita gunakan, kita pakai untuk hidup kita sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita agar terang itu dapat bercahaya di depan orang. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa merasakan, menikmati terang Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Alkitab itu sangat baik buat kita. Dia selalu menuntun detail. Ketika Alkitab mengatakan bahwa agar terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik, apa yang kita lakukan. Jadi Alkitab menuntun kita, bagaimana terang Kristus bisa memancar keluar. Itu tugas yang Tuhan beri kepada setiap kita, orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus. Lalu bagaimana cara memancarkan terang itu? Maka Alkitab menuntun, yaitu dengan melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana cara memancarkannya? Melakukan perbuatan baik. Kita pasti tidak akan mengalami kesulitan, karena terangnya kita sudah punya, kita miliki, kita diberi oleh Tuhan, sehingga tidak berpayah-payah untuk mendapatkannya. Lalu tinggal kita mengaplikasikan, melakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Perbuatan baik itu bukan sekedar
perkataan yang baik. Ada orang yang memiliki perkataan yang santun, halus. Kalau dia berbicara rasanya nyaman, orang menjadi aman. Tetapi tingkah lakunya, perilakunya, ketika kita melihat perbuatannya membuat kita menjadi emosi, membuat kita ingin menjadi marah. Karena apa yang diucapkan, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Sehingga perbuatan baik bukan hanya sekedar perkataan yang baik yang muncul, tetapi juga harus disertai dengan tindakan perbuatan yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Perbuatan baik bukan juga hanya sekedar memiliki niat yang baik. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau hanya niat dan tidak disertai dengan tindakan, hanya punya keinginan tetapi tidak diwujudkan, maka itu bukan perbuatan yang baik yang kita lakukan. Kalau hanya sekedar retorik dan perkataan, maka dampak yang akan terlihat sangatlah kecil di dalam kehidupan setiap kita. Jadi perbuatan baik yaitu harus disertai dengan tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan yang konkret, yang tidak tersembunyi di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak harus dimulai dengan hal-hal yang besar, yang mungkin kita sulit untuk menjangkau dan melakukannya. Tetapi dimulai dari hal-hal kecil sederhana yang kita lakukan dan kita jumpai. Apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di lingkungan masyarakat, kita belajar menjadi orang yang jujur. Apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang terjadi, realita yang ada. Kita berkata apa adanya kepada orang lain. A ya A, B ya B. Meskipun kadang-kadang itu sulit ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang berat. Tetapi bagaimana kita belajar menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur di sekeliling kita, maka ketika itu menjadi gaya hidup kita, maka orang akan menjadi percaya kepada kita. Kalaupun mungkin mereka tidak menyaksikan apa yang kita perbuat, mereka hanya mendengar lewat perkataan yang kita sampaikan atau dari orang lain, maka orang lain tidak membutuhkan bukti konkret, bukti nyata lewat panca indera yang dimiliki, karena seseharinya ia pernah melihat, mengalami, merasakan karakter sifat kejujuran itu melekat di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita menjadi orang-orang yang taat terhadap peraturan-peraturan, terhadap kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati bersama-sama. Kita harus memiliki warna yang beda dengan dunia. Meskipun mungkin orang lain menganggap itu hal yang sepele, hal yang sederhana, atau mungkin kebodohan, tetapi kita diajak bersama-sama belajar taat dari hal-hal yang kecil. Taat berdoa, taat beribadah, taat melayani, bahkan taat ketika kita berjalan, ada rambu-rambu di sekitar kita yang mengatur lalu lintas, kita belajar untuk taat melakukannya. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang sedang Tuhan beri untuk melatih setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Kadang-kadang kalau kita tergesa-gesa, lampu merah itu
paling lama 1 menit, mungkin lebih sedikit, nggak sampai 2 menit. 1-2 menit itu sebetulnya waktu yang singkat. Tetapi kalau kita sedang terburu-buru, kita sedang ingin mengerjakan sesuatu, lalu lampunya merah, tetapi jalur yang berlawanan dengan kita sepi. Kalau kita nerobos, sebetulnya menurut logika dan pikiran kita tidak akan menimbulkan permasalahan, tidak akan menimbulkan kecelakaan dan mengganggu orang lain. Tetapi bisakah kita tetap taat untuk tetap berhenti sejenak dalam hitungan waktu hanya beberapa menit, lalu ketika lampu hijau kita jalan? Kita sering tergoda untuk cepat melanggar hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tetapi mari kita belajar taat bersama-sama. Apa yang sudah diatur, ditata, itu sebetulnya untuk kebaikan bersama. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, ada aturan, ada peraturan yang dibuat. Tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Dalam bekerja ada aturan-aturan dibuat agar semua boleh menjadi aman dan nyaman. Dan kita diajak untuk belajar menjadi orang-orang yang taat. Belajar tepat waktu. Meskipun kadang waktu kita sulit untuk mengaturnya, kita sudah mencoba sedemikian rupa. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang yang tepat waktu, tidak molor, tidak seperti orang berkata jam karet. Itu pun sudah menunjukkan meskipun hal sepele, hal sederhana, menunjukkan siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang di dalam terang Kristus, sehingga orang bisa melihat hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang diabaikan oleh orang atau masyarakat secara umum, tetapi kita dengan setia melakukan dengan taat, dengan baik, dengan benar, dengan kejujuran. Itu yang Tuhan inginkan dan harapkan di dalam kehidupan setiap kita. Agar terang itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kita melakukan aksi sosial, memberi makanan gratis sebanyak 50 bungkus setiap minggu sepanjang bulan Desember ini. Mungkin nominalnya tidak seberapa karena nasi bungkus seharga 10.000. Tetapi ketika kita memberi dengan kasih, belajar berbagi kepada orang-orang yang tidak kita kenal, dan ketika mereka menyambut, itu berarti mereka membutuhkan, meskipun sesuatu yang sederhana. Kita belajar melihat bagaimana terang Kristus bisa memancar dalam komunitas jemaat GKMI Bangsri, sehingga mereka juga merasakan kebaikan, kemurahan, kepedulian Allah di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Di mana di tempat yang gelap ketika ada terang, maka kegelapan itu akan menjadi sirna. Semakin besar terang itu, maka kegelapan itu akan semakin hilang dan berubah terpengaruh dengan terang yang ada. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Dalam hidup yang kita jalani, saya tahu, saya percaya bahwa tidak semudah apa yang saya ucapkan dan saya katakan. Kita banyak berjumpa dengan sifat karakter pribadi yang seringkali bertolak belakang dengan iman keyakinan setiap kita. Kalau terang Kristus menjadi bagian milik kita, maka yang diharapkan, yang seharusnya terjadi adalah kita memberi warna mereka, kita memberi pengaruh positif kepada mereka, sehingga mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka akan menjadi berubah dengan sendirinya. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, ketika kita ada dan hadir di sana, tidak perlu diingatkan, mereka menjadi malu sendiri.
karena melihat terang, kebaikan, kebenaran yang memancar di dalam kehidupan setiap kita. Jangan terbalik. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan yang gelap pekat, terang kita menjadi mati atau redup. Kita dipengaruhi oleh kegelapan itu sehingga terang kita sama sekali tidak muncul dan tidak hadir di dalam kehidupan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memancarkan terang, kita memberi warna kepada orang lain, kita melakukan tindakan-tindakan baik yang kita lakukan dan kita kerjakan meskipun hal-hal kecil dan hal-hal sederhana, maka Alkitab menggiring kita, menuntun kita bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik menjadi kesaksian bagi banyak orang, maka ini yang perlu digarisbawahi di dalam kehidupan setiap kita. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, jangan sampai kita mencuri kemuliaan yang Tuhan semestinya kita persembahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang secara manusiawi kita, ketika kita sudah benar, punya motivasi yang tulus, melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan semuanya dengan benar, hal-hal kecil, hal-hal sederhana, dasarnya karena kita mengasihi dan takut akan Tuhan. Karena itu berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang lain melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka tanpa sengaja atau disengaja, kadang-kadang mereka kemudian memberi pujian kepada setiap kita. Merasakan kehadiran kita, lalu yang menjadi merasa bersuka cita dan mengatakan bahwa kita baik, kita hebat, kita berbeda. Meskipun kita sederhana, tetapi kehadiran kita mendatangkan shalom, damai sejahtera. Kalau kita tidak mawas hati dan mawas diri, maka kita bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu menjadi bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk kebanggaan dan kesukacitaan kita. Tetapi Alkitab mengingatkan dan menuntun kepada kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka tujuannya hanya satu. Terang dipancarkan, orang merasakan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, tujuannya hanya satu, agar memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang melihat kita apa yang kita lakukan, lalu agar mereka memuji-muji dan menyembah Allah yang di surga yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Agar mereka menjadi mengenal dan mereka menjadi percaya mendapatkan anugerah keselamatan seperti yang kita terima di dalam kehidupan ini. Allah yang mengasihi dan Allah yang peduli itu disambut dengan penuh rasa syukur lewat cerminan yang memancar di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa ketika kita menerima kasih Kristus, maka setiap kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, hidup benar dan melakukan kebaikan seperti Kristus melakukannya, dan menjadi teladan bagi kehidupan setiap kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya, sehingga ketika kita melakukan itu, maka tujuan akhirnya adalah agar
nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita memaksimalkan terang yang sudah kita punya, terang yang sudah kita miliki. Allah yang telah memberikan hidupnya dan tinggal di dalam diri kita. Jangan kita biarkan hanya menjadi sesuatu yang berharga dan disimpan dan tidak difungsikan semaksimal mungkin. Tetapi mari memasuki minggu Advent yang ketiga ini, terang yang kita punya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi terang itu harus kita pancarkan lewat perbuatan yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah lewat firman Tuhan ini terus kita semakin antusias untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan lewat kehadiran kita semua orang boleh memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu, karena kami tidak hanya menjadi orang yang penikmat, menikmati segala sesuatu fasilitas yang Tuhan beri, karena cinta kasih Tuhan yang besar, kepedulian Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bukan anak-anak lagi ya Tuhan secara rohani, tetapi kami harus menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Apa yang kami punya dan kami miliki Tuhan mengajarkan kepada kami, agar kami berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Dan pada akhirnya mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi tunduk dan percaya kepada Tuhan lewat perbuatan yang kami lakukan, lewat perkataan yang kami sampaikan. Mereka boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, akan kepedulian Tuhan, sehingga di dalam hidup yang dijalani, saudara-saudara kami juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Kami mengucap syukur, terus kami diperkaya batin kami, dimurnikan iman kami di dalam Tuhan, bahkan kami semakin dimampukan untuk ambil bagian pelayanan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami mengucap syukur, itu karena anugerah yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu di tempat ini, agar setiap kami disanggupkan memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Kami memberi pengaruh yang positif sehingga kegelapan itu menjadi sirna dan shalom boleh terjadi atas kehidupan kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Minonet mengikrarkan komitmen pemuritan. LCD bisa dinyalakan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh dapat mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk. Bapak, kami mengucap syukur pagi ini Kamu masih memberikan kesempatan pada setiap kami boleh beribadah di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan lewat berkat-berkat yang telah Kau kerjakan pada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan hanya lewat berkat yang kami terima, tetapi lewat hidup kami. Kami serahkan hidup kami untuk hanya kepujian dan kemuliaan bagi Engkau. Kami serahkan Tuhan persembahan pagi hari ini bagi hormat bagi Engkau. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Kita akan naikkan pujian PPR 1, bait 1, 2, dan 4 untuk ibadah tutup pagi hari ini. Baginya
keputusan. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus anaknya. Maka pergilah dan jadilah pembawa damai. Ya, kami pergi untuk menjadi pembawa damai. Roh Tuhan besertamu Dan sertamu juga. Jemaat sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang sampai Maranatha. Amin.